Saudara, sekarang kita membaca tentang kitab Matius yang merupakan kitab pertama dan menjadi pengantar dalam perjanjian baru. Dan Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dengan membaca kitab Matius ini kita mendapatkan pengantar tentang Mesias, juru selamat yang diurapi itu sebagai anak Allah yang hidup. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dalam Matius 16 ayat 16. Nama pengarangnya memang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak sekitar tahun 130 Masehi menyatakan kitab ini ditulis oleh Matius, salah seorang murid Yesus dalam pelayanannya di atas muka bumi. Kalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus sebagaimana kisah para rasul, dan semua orang percaya bukan Yahudi. Nah, kepada siapakah Injil Matius ini ditujukan? Injil Matius ini ditujukan untuk orang percaya dari bangsa Yahudi. Nah, hal ini tampak dari hal-hal seperti ini, yaitu pernyataannya, janjinya, nubuat perjanjian lamanya itu membuktikan bahwa Mesias sudah lama dinantikan, dan hanya pada bangsa Yahudi hal itu ada, atau bangsa Yahudi mengharap dan menunggu tentang datangnya Mesias yang sudah lama dijanjikan itu. Dan tampak dari pernyataan-pernyataan dan janji-janji dan nubuat dalam perjanjian lama, dan di dalam Matius semua hal yang disampaikan hal itu tergantung kepada hal ini. Lantas hal yang kedua adalah bertitik tolak dari Abraham maka disusun garis silsilah Yesus. Dengan demikian kita tahu bahwa kepada orang Yahudi dan untuk orang Yahudi hal ini dinyatakan sebagai bukti bahwa kitab Matius memang ditulis untuk orang Yahudi, karena garis silsilah Yesus itu dari Abraham, bapak orang Yahudi. Dan itu ditekankan di awal di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Lantas secara berulang-ulang dinyatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Daud dari bangsa Yahudi, dari suku Yehuda. Nah, suku yang menurunkan orang-orang Yahudi, dan selalu dinyatakan hal itu, dinyatakan terus-menerus, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus singa dari Yehuda, dari Yahudi, dan sebagainya. Lantas digunakannya istilah khas dari budaya Yahudi, yaitu seperti kerajaan surga. Kerajaan surga ini mempunyai makna yang sama dengan kerajaan Allah. Dan ini merupakan ungkapan hormat orang Yahudi pada Allah, sehingga mereka segan menyebut nama Allah secara langsung. Maka disebut sebagai kerajaan surga. Kerajaan surga, karena mereka segan menyebut nama Allah, kerajaan Allah. Digunakannya istilah kerajaan surga di kitab Matius ini menjadi bukti bahwa memang ini berlatar belakang budaya Yahudi dan ditulis untuk orang Yahudi yang mempunyai istilah kerajaan surga sebagai ganti kerajaan Allah, oleh karena nama Allah betul-betul mereka muliakan. Kemudian
dari kebiasaan Yahudi tanpa memberi penjelasan apapun. Nah, berbagai kebiasaan Yahudi ditulis di kitab Matius ini tanpa penjelasan apapun. Berarti orang-orang yang dituju di dalam kitab Matius ini sudah mengerti bahwa itulah budaya mereka. Tanpa dijelaskan, mereka sudah tahu budaya-budaya yang diungkapkan di dalam kitab Matius. Dan ini tidak sama dengan kitab Injil-Injil yang lain, kitab-kitab Injil yang lain yang selalu diberi pernyataan, menjelaskan tentang kebiasaan tertentu. Nah, saudara, apakah hal ini sudah memastikan bahwa Injil itu diberikan kepada bangsa Yahudi, orang Yahudi? Ya, betul. Tetapi apakah hanya untuk orang Yahudi? Ini perkara lain. Boleh disebut ini ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi orang yang non-Yahudi pun dapat menjadi tujuan, dapat menerima pekabaran di dalam kitab Matius ini. Hal ini seperti yang dinyatakan Yesus di dalam kitab Matius sendiri. Amanat Yesus mengatakan Injil Matius ini hakikatnya, ada esensinya ditujukan kepada semua gereja. Gereja secara keseluruhan tanpa memandang batas, tanpa diskriminasi. Dan dengan saksama Injil ini menyatakan lingkup yang umum, bersifat luas dan universal. Disinilah makna dari universalitas Injil. Nah, di manakah dan pada waktu kapankah Injil ini ditulis dan berasal? Tidak ada kepastian terhadapnya. Tetapi sungguh ada satu dasar yang sangat kokoh yang menganggap bahwa Matius sendiri menulis sebelum tahun 70 Masehi saat dia berada di Palestina atau di Antioquia. Antioquia itu letaknya di Syria. Bahkan beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa Injil Matius ini merupakan Injil yang pertama ditulis. Namun ini berbeda pendapat pada ahli yang lain yang menyatakan bahwa Injil yang pertama kali ditulis adalah Injil Markus. Dengan mengetahui beberapa hal tentang kitab Matius ini, maka kita dapat memahami. Ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab di dalam kitab Matius, kita tentu dapat merefernya, merujuknya pada referensi ini bahwa kitab ini ditujukan kepada bangsa umat Yahudi. Namun umat yang bukan Yahudi pun, umat yang secara umum menjadi pengikut Kristus, universal untuk semua manusia, dapat menerimanya sebagai ajaran yang ditujukan juga kepada mereka. Kitab ini betul secara dasar-dasar yang diungkapkan betul ditujukan kepada orang Yahudi dengan landasan sosial budaya terkait dengannya yang dikaitkan dengan sisi intrinsik dari kitab ini yang merujuk pada budaya Yahudi, kepercayaan Yahudi, terutama garis keturunan Yesus yang berasal dari Abraham, bapa orang percaya, terutama di sini adalah bapa orang Yahudi. Lantas selalu disebutkan Yesus adalah anak Daud dari suku Yehuda. Nah, dengan demikian kita tahu mau tidak mau kita harus menerima kenyataan ini. Meskipun kita di luar Yahudi percaya kepada Yesus, kita tahu kita mendapatkan rahmat penyertaannya
juga dengan kabaran tentang Mesias Juru Selamat yang ditunggu-tunggu ini juga berlaku untuk kita yang bukan dari bangsa orang Yahudi.